Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pelajaran kita di kesempatan yang baik kali ini, tafsir surah Al-Adiyat. Yuk halaman 123. Kita baca mukadimahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratil Adiyati. Allah Ta'ala khabirun bi'ibadihi qad ahsa 'alaihi jami'a a'malihim wa sawfa yab'atsuhum min quburihim yaumal qiyamah fayujazihim 'ala tilkal a'mali. Wa fi hadhihi surati yudzakkirullahu ibadahu bihadzal amri liyakunu ala isti'dadi lihadzal yaumi bi fi'lin ma yuqarribuhum ilaihi wa taraka ma Bi fi'li wa tarkin ma yasu'uhum bi fi'li ma wa ayo bi fi'li ma yuqarribu berarti wa tarki wa tarki ma yasu'uhum ya. Aqibatahu wa fi dzalikal yaumi yaqulu subhanahu. Tafsir surah Al-Adiyah. Allah Ta'ala adalah yang paling mengetahui tentang hamba-hambanya. Allah menghitung seluruh amal mereka dan akan membangkitkan mereka dari kuburan mereka pada hari kiamat dan lalu membalas mereka atas amalan-amalan itu. Dan di dalam surat ini Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya dengan perkara ini agar mereka mempersiapkan diri untuk hari ini dengan perilaku yang mendekatkan mereka kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang buruk bagi mereka akibatnya. Dan di dalam hari itu dan pada hari itu Allah berfirman, ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pertama, di sini kita diingatkan sumber kebaikan, dasar kebaikan apa ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khabir ya, khabirun bi ibadih. Ini penanaman akidah dalam Islam. Memang ini kebaikan atau dasar kebaikan. Kita harus yakin bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan yang menciptakan kita itu ada dan dia khabirun, dia maha mengetahui ya. Ini kalau belum dibangun ya nggak jadi, nggak bisa ya kan gitu. Termasuk kita sekarang ini ngaji ya karena apa tadi? Percaya dia Ta'ala adalah khabir ya kan,
khabir ya kan. Khabirun bi ibadih. Dia Ta'ala menulis menghitung semua amal hamba. Semua amalnya hamba dihitung. Kapan penyempurnaannya dan pembalasannya? Nanti ketika yab'asuhu min kuburihim yaumal qiyamah. Jadi ketika Dia Ta'ala membangkitkan mereka dari kubur di hari kiamat. Itu nanti Dia Ta'ala membalasi mereka sesuai amal-amal yang dulu di dunia mereka lakukan. Jadi amalnya amal iman, amal takwa, amal soleh, amal jujur, ya kan, amal amanah, tidak khianah, amal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini kita bersyukur diberi peluang untuk beramal. Kita ini diberi peluang untuk beramal, makanya dengan Islam apa jamaah? Islam itu agama yang Allah sempurnakan, dan juga dengan Islam Allah menyempurnakan nikmat. Ya kan? Jadi Islam ini Allah jadikan agama yang sempurna, dan bila manusia mengamalkan sesuai Islam, ini nikmat-nikmat yang enggak sempurna kalau sesuai Islam menjadi sempurna. Ya kan? Jadi sempurna. Nah, kita ini hidup sepanjang waktu kalau pakai Islam nanti akan sempurna. Kalau kita hidup sepanjang waktu di dunia walaupun umurnya 125 tahun baru mati, kalau enggak iman dan Islam, ya hidupnya terus tahun gimana? Sia-sia. Karena neraka ujungnya. Ya kan? Neraka ujungnya kan gitu. Bila kita pakai Islam walaupun mungkin tidak sampai usia itu, tapi nanti kita sempurna setelah mati akan hidup lagi dengan baik, ya kan? Dengan baik, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Makanya semestinya orang itu menyambut panggilan Islam dengan mempelajarinya, menerimanya, dan mengamalkannya, dan memperjuangkannya. Nah itu ikhwah. Nah di dalam surat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pentingnya perkara tersebut. Diingatkan untuk apa? Agar manusia, kita semua Pak ikhwah, mau istiqdad, mau mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Lihadal yaum, untuk hari kiamat itu. Untuk hari kiamat itu, hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Ya, kita harus punya persiapan. Apa tadi? Jadi ada JHT, apa JHT itu? Jaminan hari tua. Kalau ini apa? Jaminan? Hah? Apa namanya enaknya? Kalau di dunia kan ada JHT. Hari tuanya besok enak kan gitu. Umur 60 tahun selesai kerja kayak untuk pesangon, pensiun ya kan gitu kan. Kalau kita dapat apa besok? Besok waktu kita di yaumul qiyamah itu kan hanya hari tua kan masih enak. Ada anak, ada cucu, ya kan? Ada adik, masih tolong menolong. Membantu masih ada. Kalau setelah mati kita gimana besok di sana? Nafsi sendiri, ya kan? Sendiri. Makanya adanya kita di dunia ini itu harus kerjasama demi nanti jaminan hari esok. Ya, hari esok kan? Hari esok itu hari setelah meninggal dunia. Jadi JHE ya, jaminan hari esok itu ya. Ya kan mengambil dari ayat itu, wa tangdur nafsum ma qaddamat liwat. Jangan hari esok ya. Kita mengambil bagaimana punya jaminan hari esok. Nah gitu. Bukan potong gaji tiap bulan.
bukan potong setiap Sabtu, tapi apa caranya untuk punya JHE dan hari esok? Apa caranya? Bifi'li ma yuqarribuhum ilaih. Itu caranya itu, dengan mengerjakan apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan dengan meninggalkan apa yang membuat kita itu akibatnya buruk. Nah gitu ya kan, itu utaranya itu. Ini pakai ilmu kan, pakai ilmu tentunya ya. Pakai ilmu mengikuti hukum ya, mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah diciptakan oleh Allah dan kembali kepada Allah ya, pakai hukumnya Allah Subhanahu wa taala ya. Fa fi dzalikal yaum, tentang hakikat hari itu, yaqulu subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ya, surah Al-Adiyat ayat yang pertama sampai 11 ya. 11. Maudhu'nya berapa itu? Temanya surat ini? Dua ya. Yang pertama juhudul insani li ni'amillahi ta'ala wa hubbuhu asyadidu lil mali. Nah ini tema yang kita harus tahu. Manusia ini juhud ya, mereka ingkar dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan ini nikmat sangat banyak sekali dari Dia Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat infrastruktur yang utama, nikmat ya, bumi, air, udara, sinar ya kan, nikmat anggota badan, lahir batin, jantung, paru-paru, ginjal ya. Apalagi nikmat tidur. Apa tidur? Menghilangkan lelah, letih ya kan, memulihkan kesehatan kan gitu ya. Itu nikmat yang orang kita harus iman, jangan juhud. Nah gitu. Tapi yang ada manusia apa ternyata sangat cinta kepada harta. Ini temanya itu ya, yang kita semua harus antisipasi, harus lulus dalam memuji-muji Dia Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana harta itu kita dengan cinta yang benar ya. Yang kedua apa temanya, maudhu'nya? Isbatul ba'si minal kuburi. Adanya penetapan di sini dalam surat ini, adanya kehidupan setelah kematian, dibangkitkan dari kubur. Untuk apa dihidupkan lagi dari kuburan? Bukan ke dunia lagi, bukan untuk remedial ya. Remedial sih enak, wah tidak remedi rapopo, so aku remedi weh nek gagal gitu kan ya, mending. Tapi enggak untuk remedi, enggak ada remedi. Langsung apa ikhwah? Lil mujazati alal a'mal ya kan, langsung lil mujazati alal a'mal, untuk pembalasan atas dasar amal ya. Yang pertama firman-Nya Dia Ta'ala, wal 'adiyati dhabha. Apa adiyat itu? Itu wawu apa ya, wah? Wal 'adiyat wawu qasam. Wawu qasam. Mana jawabul qasamnya? Innal insana li rabbihi lakanud. Itu apa tema ayat? Jawabul qasam. Ya kan? Tuh tema ayatnya itu jawabul qasam, innal insana li rabbihi lakanud. Nah, diterangkan dalam ma'ani al-kalimat al-adiyat apa itu ikhwah? Al-khailu hina tagdu bisur'atin
kuda ketika tagedu lari kencang. Wal wawu lil qasam wa jawabuhu innal insana li rabbih lakanud. Ya, ini demi kuda-kuda yang lari kencang, bisur'ah, yang lari kencang. Kudanya lari kencang. Ya. Ini menggambarkan manusia itu cinta harta yang sangat, ya. Fal muriyati qadha. Itu apa itu? Dubha. Sautul enggak kelihatan ya. Hah? Sautul farsi. Inda istidadi huduwiha, ya, yaitu kudanya itu berlari kencang, ada suara, ya kan, suara, ya berarti ya suara terengah-engah, berarti ya ada suara terengah-engah ketika dia sangat kencang larinya itu, ya. Terus fal muriyati qadha. Fal muriyati apa ya? Al khailu qadha. Takdahu bi hawafiriha ida sarat musri'atan fil ardi datil hijarah, ya, datil hijarah, ya. Jadi kuda-kuda itu takdahu bi hawafiriha. Kuda-kuda itu dengan khawafirnya, kuku-kuku kaki, ya kan, kuku kakinya itu ketika berjalan bisur'ah dengan cepat di bumi yang apa? Bumi yang mempunyai batu, itu takdahu. Apa takdahu itu? Memercikkan api, ya kan, itu demikian. Di kudanya dahsyat, ya kan, kudanya dahsyat sekali, sampai memercikkan api karena cepatnya gesekan dia dengan bebatuan di tanah, yaitu ya wah. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fal mughirat al khailu inda igharah, ya, igharatiha alal adwi, ya, indas subahi, itu kan, ya. Kuda-kuda ini hebat, punya keberanian yang istimewa. Makanya kalau berperang pakainya kuda, bukan kerbau atau sapi. Kenapa? Ya, kuda ini dia pemberani, dia mau menyerang. Dia mau menyerang dan menyerang ini mau igharah, ya kan? Mau igharah alal adui, ya kan? Mau menyerang igharah itu apa? Tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba
Jadi istilahnya itu dalam kelengahannya lawan gitu toh. Dengan tiba-tiba dia mau igharah, itu fal mughirat ya, menyerangnya dengan tiba-tiba menyerang musuh di waktu pagi-pagi. Itu kuda bisa seperti itu. Dia punya kemampuan yang hebat. Nah, gitu. Dia larinya kencang, ya kan? Larinya kencang dan sampai juga di bebatuan pun tidak mengapa, memercikkan api, dan dia berani punya nyali walaupun ke tengah-tengah musuh, ya kan, ke tengah-tengah lawan gitu. Itu kuda. Kamu naik bukan kuda, nanti dia nggak berani gimana, ya kan? Makanya kuda. Nah itu masya Allah, itu semua tentu diciptakan oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Ya. Fa asarna bihi naqa'an. Fa asarna itu isim atau fi'il itu, Isman? Pak Eko. Fi'il. Fi'il apa, Pak? Fi'il mudhari'. Arif? Kesuwen tat terjemahane wae cepet ya diwaca ya. Fi'il madhi. Iyalah fi'il madhi, jelas itu fi'il madhi. Fi'il madhi kan? Wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Itu kenapa roknya sukun? Bertemu dengan mana ada nun khafifah di fi'il madhi, mana ada. Enggak ada nun khafifah di fi'il madhi. Nun ya nun taukid ya di mana? Di fi'il mudhari' lah. Ya Rakil. Kenapa roknya sukun? Kenapa roknya sukun? Loh, kok lama lagi? Miko. Kenapa roknya sukun? Loh. Hah? Iya lagi. Kok dolali? Iya. Bertemu dengan nun niswah. Ya kan? Karena bertemu dengan nun niswah ya, makanya dia roknya sukun, lam fi'ilnya sukun karena bertemu nun niswah, ya kan? Itu ya, Wah. Jadi itu fa'asarna dhamirnya hunna. Hunna kembali kemana? Kiri? Iya. Kembali ke kuda-kuda itu toh, yang al-adiyat, yang apa? Al-muriyat,
Al-muwirat itu dia asar nabihi naqa'a. Asar nabihi naqa'a apa ya? Maksudnya dulu tafsirnya al-khailu hina Gak kelihatan kita. Gak bawa lampu, lupa tadi. Al-khailu hina tusiru. Ya. Tusirul gobara wa huwa an-naqa'u. Ya. Wa huwa an-naqa'u. Itu kuda-kuda ketika tusiru. Ketika menggerakkan, ya kan? Menggerakkan menerbangkan berarti ya. Kalau gerakkan kayak pohon ya, gerakkan debu ya masa gerakkan ya. Berarti apa? Menerbangkan berarti ya. Ya, menerbangkan lah berarti. Menerbangkan apa? Debu-debu ya kan gitu. Ya. Fa wasata nabihi jam'a. Fa wasata nabihi jam'a itu isim atau fi'il itu Pak Suki? Fi'il lah. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Wazannya apa itu? Fa'ala ya. Itu dengan nun itu non apa itu? Ya, nun niswah ya kan? Itu nun niswah juga. Ya, di fawasata nabihi jam'ah. Jadi dia itu apa ya, Pak? Bisa ke tengah-tengah, ya kan? Ke tengah-tengah jam'ah apa? Kumpulan musuh. Bisa begitu. Itu kuda itu dia begitu. Dia berani menerobos, ya kan? Masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu kemampuan kuda. Ya, kemampuan kuda yang luar biasa. Kuda yang gitu tentu kan ya kuda yang baik ya kan. Kuda yang baik. Kuda yang demikian hebat nah gitu. Tentu itu dicipta oleh Dia Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa ikhwah? Innal insana li rabbih lakanud. Apa ini? Kenapa kok inna bukan anna? Kenapa kok inna bukan anna ini, Dim? Karena jawabul kosam. Ya kan jawabul kosam. Kosam itu apa? Dibaca apa? Inna, bukan anna, betul. Jawabul kosam. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya itu, ikhwah? Apa kanut? Jahud. Ya kan? Ini bacanya jahud toh. Karena di sini kan mustaq. Ya kan? Di sini mustaq. Kalau tadi juhud karena jamid. Ya toh? Karena jamid. Kalau juhud, jadi kalau dalam tema tadi dalam mawdu' juhudul insan. Kalau sini jahud karena sini adalah khobar. Ya toh, khobar dia apa? Isim mustaq. Itu isim mustaq, maka dibaca jahud. Ya, jahud. Jahudun ni'am. Jahudu ni'ami rabbihi.
jahudun li ni'ami rabbihi alaih. Ya, jahudun li ni'ami rabbihi alaih. Itu manusia. Jadi manusia tidak mau bersyukur dengan harta yang dia telah miliki. Tidak mau menunaikan kewajibannya harta. Dia enggan menunaikannya. Kenapa? Karena itu dinilai bukan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kan gitu. Ya kalau kita orang miskin karena tahu dari Allah, miskin sih belum ngamal. Miskin ini ngamal, nek sing sugih ra ngamal. Kenapa? Bukan pada letak sedikit banyaknya harta, pada keimanan harta dari siapa. Ya kan gitu. Maka orang-orang itu kalau yang bakhil, yang nggak mau mendermakan hartanya untuk kebaikan, ya, untuk zakat, berderma pun berderma yang dunia nanti kan gitu. Yang dunianya yang dia cari, maksudnya berderma yang untuk akhirat. Ya, tentu ya. Berderma untuk akhirat seperti apa? Zakat. Zakat mal. Zakat mal kan gitu. Zakat mal maksudnya begitu. Kalau mereka beramal untuk dunianya juga bisa banyak. Kenapa mereka beramal demi jabatan? Itu kan? Iya bisa keluar kekayaan yang banyak. Dan mereka mencari jabatan karena memang harta saja kurang. Perlu digabung harta dan jabatan. Ya kan? Kalau punya harta, punya jabatan kan baru lebihan itu kan gitu. Punya harta, punya jabatan, punya wanita banyak, ya kan gitu. Iya. Punya wanita banyak. Lu iso dalil mengumpuli banyak wanita untuk kesejahteraan manusia banyak. Nah, gitu. Ya itu semua angan-angan ya, angan-angan atau ajaran yang menyimpang. Hanya menyimpang begitu. Intinya ya bagaimana beramal itu mencari akhirat, beramal mencari surga Allah, beramal dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kini amalnya badan ya sholat, amalnya harta ya zakat. Nah itu. Nah, manusia itu lakanut ya. Orang itu mereka lakanut. Ya, manusia itu sungguh-sungguh juhud ya, jahud, ingkar. Tidak mengakui nikmat-nikmat Dia Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak punya pendorong untuk beramal. Karena yang kita itu mendorong beramal kan kalau ini dari Allah. Dan selesai pertanggungan jawabannya kalau untuk Allah. Karena dari Allah sudah dipakai untuk Allah, udah rampung. Kayak kamu diberi uang dari bapak untuk bayar SPP, udah SPP, wis rampung amanahmu. Ya kan? Sampai kayak kok bapak bayar SPP untuk bayar ke, aku susah aku dia tanggungan SPP sedikit itu tak bayar kayak duit malah kenane ngendi. Nah, kan susah. Kan? Susah. Nah, sama kita hidup ini kalau dari Allah terus kita pakai untuk Allah, berarti masih rampung urusan kita. Ya kan? Sudah selesai. Kita dicipta oleh Allah, kita pakai untuk sholat, berarti masih rampung toh? Masih rampung karena kita sudah dicipta oleh Allah dipakai untuk Allah, untuk sholat. Harta dari Allah dipakai untuk zakat, masih rampung.
selesai udah hari kita, karena sudah dikembalikan kepada yang memberi, kan gitu. Sesuai dengan amanahnya, kan itu. Itu ya, wah. Nah, ini kalau problemnya kalau nggak percaya, gitu, nggak percaya. Jadi waktu nembung nang Pak E, dirigi atau DKI, tujuannya lali ya, kan? Jadi lali. Kalau omah nembungnya gue bayar macam-macam, tekan dalan, mampir tekan sekolah. Nah, ya. Mau siapa menunggu siapa menunggu deh? Siapa sih menunggu? Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Selanjutnya ya ikhwah, yang ke berapa sekarang? 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dhamir hak kembali kemana itu dhamir hak wa innahu? Wa innahu ikhwah dhamir hak kembali kemana? Insan kan, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalik, apa ala dzalika ya ikhwah? Mana ala dzalika itu makrifat atau nakirah sih? Dzalika itu makrifat. Kemana isyarahnya itu? Kemana isyarahnya dzalik? Susilo. Yesus. Kemana isyarahnya dzalik? Yesus ya Yesus piye? Apa? Naam lakanut. Jadi manusia itu atas kanutnya, atas apa? Atas keingkaran nikmat itu manusia syahid. Dia benar-benar sadar. Ya kan? Dia sadar itu. Jelaslah sadar. Dia tahu itu, ya kan? Dia tahu dari dirinya sendiri, dia tahu itu. Dia posisi sadar, dia posisi tahu. Jadi itu perkara yang baginya gamblang dan jelas. Terus wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu hak kembali ke insan. Li hubbil khairi, dan sungguhnya manusia itu untuk hubbil khairi, mencintai kebaikan. Mana al khair ya, Wah? Di sini makna baik versi dia apa? Harta. Nah gitu. Jadi versi baiknya itu adalah harta. Jadi versi baiknya itu harta. Jadi sing jenenge apik ki nek duwe harta. Duit. Dan itu membagikan itu. Makanya dia itu sangat sekali. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, ya kan? Lasyadid sangat, ya kan? Apa lasyadid itu artinya lasyadid? Bakhilun mumsikun. Dia bakhil, dia mumsikun, dia benar-benar nek karo harta apa? Sing nyekel kenceng. Nek kalau zakat sing nyekel kenceng.
ya kan, mumsik. Jadi kon berpegang teguh dengan Al-Qur'an malah berpegang teguh dengan harta. Kencang nih kalau itu mumsikun, nah gitu. Au kasirul hubilil mal, banyak cinta harta. Ya itu ya manusia begitu. Itu semua kesalahan, maka diingatkan oleh Dia Ta'ala di lanjutnya ayat afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu, man fa'il ya'lamu huwa. Kembali ke insan yang mana? Insan yang mana ikhwah? Insan yang terperdaya dengan harta. Apa pengertian terperdaya dengan harta? Ya menganggap baiknya orang karena harta. Ya kan itu. Itu namanya orang yang terperdaya. Menganggap baiknya orang dengan harta. Dengan harta orang menjadi baik. Dengan harta, dengan jabatan orang akan menjadi punya kemuliaan. Nah, itu namanya orang yang tertipu. Itu tertipu. Kita harus yakin mulianya orang apa ikhwah? Dengan takwa. Dengan takwa. Nah ini yang nggak mudah dipahamkan ya. Jadi dia pakai gampang loh. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu enak. Menghafal. Tapi faktanya apa? Faktanya di dunia itu kalau orang tambah sugih tambah dimuliakan. Ya karena yang memuliakan orang yang nggak paham. Ya kan orang nggak paham. Jadi mereka bersikap yang berbeda antara dengan pejalan kaki dengan antara penunggang kuda ya. Beda ya. Beda kan itu. Antara dengan rakyat jelata dengan orang yang terkemuka itu kan beda. Ya itu memang sih begitu, tapi itu kan sementara. Ya, itu sementara. Kita bila punya harta, bila kita ini pejabat, nggak boleh lengah, ya nggak boleh lengah. Karena kenikmatan yang kita peroleh dengan harta dan jabatan itu hanya sementara, nanti di yaumul kiamat nggak berguna. Yang berguna yang hakiki apa? Takwa. Maka orang yang demikian namanya mukhtar, orang yang terperdaya, disinggung oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apa artinya? Apa artinya situ? Bu'isa wa ukhrija. Bu'isa wa ukhrija. Apakah dia tidak mengetahui apabila nanti dia bu'isa wa ukhrija apa saja yang di dalam kubur. Jadi di situ dia akan mengeluarkan semua orang mati dari kubur. Untuk apa? Untuk khasr wa nusyur wa ilaihin nusyur. Untuk khasr dan nusyur. Untuk dikumpulkan dan dibangkitkan lagi. Itu. Dan yang lebih dahsyat lagi apa kata Dia Ta'ala ikhwah? Wa hussila ma fis sudur. Nah ini yang juga kita harus perhatian. Jadi besok itu di yaumul kiamah ketika manusia dihidupkan lagi dari kubur, di sana hidup, itu nanti yang diberi hisab, yang diberi jaza tidak hanya apa yang kelihatan, ya kan? Tidak hanya apa yang kelihatan, tapi apa? Hussila ma fis sudur. Apa itu tafsirnya?
Ustukhrija tustakhraju ya. Ustukhrija ma ya. Ustukhrija mastataro ya. Ustukhrija mastataro fis sudur. Dikeluarkan, dinampakkan, diperlihatkan semua apa saja yang tertutupi di dalam dada. Dan kondisinya apa? Bana mafiha. Apa bana? Gamblang dan jelas apa yang ada, mana yang khair, mana yang syar, tidak ada yang samar. Ini ikhlas, ini enggak ikhlas, ya kan gitu. Itu jelas sekali. Nah, ini nifak, ini enggak nifak, itu jelas sekali. Bana ma fiha minal khairi wasyar. Itu ketika wa khusilama fisudur. Ketika wa khusilama fisudur. Nah, ini hakikat kehidupan nanti, ya, ini mulianya Al-Quran. Dia sangat mulia sekali itu Al-Quran. Bagi yang mau mempelajarinya dan membacanya akan mengerti seperti ini. Jadi kita nggak boleh hanya memperbaiki apa yang kelihatan. Ya, kita nggak boleh hanya memperbaiki apa yang kelihatan, tapi yang lebih utama lagi memperbaiki justru apa yang di dalam dada. Meskipun tersembunyi, kita nggak boleh hanya takut kepada orang. Pak Era ngerti ya, oh ya. Rapopo, bojone ora ngerti ya. Hidup ya. Bojone ora ngerti ya. Nah. Ya nggak begitu. Jadi itu akan dinampakkan dan jelas besok, dan bana jelas mana yang khair mana yang syar, itu jelas. Oh ini itu tahu sekali, nampak, bukan rapopo dibongkar, yang penting masih samar. Kan masih enggak begitu, dibongkar dan posisinya jelas, itu nyata. Wa khusilama fisudur. Dasarnya apa ikhwah? Dasarnya adalah inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ya. Jadi sesungguhnya Rabb mereka itu lakhabir, apa? Maha mengetahui, maha melihat semua amal manusia lahir dan batin, terang-terangan dan sembunyi, semua diberikan perhitungan dan balasan. Ya. Deh wah, yuk sekarang langsung fawaid 2 ahkam. Yuk dibaca fawaid 2 ahkam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawaidul wa ahkam. Dzakarallahu jumlatan min awsafil khaili muksaman biha wa yallati tugiru musri'atan alal a'da'i faya'lu sauta anfasiha wa turi syararon nari minal khawa firiha wa tusi rul gobaro wa tawajjah tufaji a'dada tufajiul a'dada a'da'a fahiya zinatun wa quwwatun. Allah telah menyebutkan kalimat dari sifat sejumlah dari sifat-sifat kuda dalam keadaan
bersumpah dengannya, dan dia dan sifat-sifat itu adalah dia menyerang dengan cepat atas musuh-musuhnya, lalu ya lu nah. Meninggikan suara dirinya, terengah-engahnya atau nafasnya itu ya. Diri ya nufus. Nafus, ini anfas, nafas. Nafas. Ya tahu. Nafas. Suara nafasnya. Dan meninggalkan percikan api. Falmuriyati dan mercikkan api dari kuku-kukunya, lalu menerbangkan debu dan tufaji ya tadi fa wasata nabihi jam'a di tengahnya ya, dia masuk di tengah-tengah musuh, maka dia adalah perhiasan dan kekuatan. Wah. Jadi kita diberitahu oleh Dia Ta'ala di sini apa? Sifatnya kuda. Ya kan gitu. Jika kita ngaji Al-Qur'an itu ternyata juga ngerti apa? Ngerti apa? Ngerti jaran ya. Ngerti jaran ya, ngerti jaran kan itu. Kita akan tahu kuda. Kan gitu. Tahu kuda. Bahwa kuda apa sifatnya? Al-adiyati dobha, al-muriyati qodha, al-mughirati subha, asar nabihi naqa'a, wasat nabihi jam'a. Itu kuda. 5 sifat, ya kan? 5 sifat. Larinya kencang, tahan banting, tahan sampai mengeluarkan, memercikkan api, gesekan dengan bebatuan bumi yang dia injak. Berani menyerang pagi-pagi di kelengahan musuh, ya kan gitu. Di kelengahan musuh itu dia bisa, ya kan, dia bisa. Dan itu pun dia itu juga apa, menerbangkan debu dan membawa penunggangnya kemana? Bihi, membawa penunggangnya, bihi kan membawa penunggangnya toh, bersama penunggangnya ke tengah-tengah musuh. Ya toh, gitu kuda begitu. Ini kita berusaha ngerti kuda, dan ini pasti bener. Dia benar-benar seperti ini kuda. Karena yang memberitahu kita siapa? Yang menciptakan kuda. Ya kan? Yang menciptakan kuda. Bahwa dia telah menciptakan kuda seperti ini kan gitu kan gitu. Itu ya wah. Memang itu mulianya Al-Qur'an gitu. Ya terus. Bismillah. As-sani al-insanu kufurun Jangan kufurun. Itu kan khobar. Berarti baca mustaq. Kafur. Oh, kafur. Al-insanu kafur. Kafur itu sighah mubalaghah, ya kan? Kayak sabur. Oh iya. Gitu. Sabur. Ghafur. Syakur. Sini kafur. Tadi apa ayatnya? Nakut. Ya kan? Nakut itu kalau mustaq, ya kan? Mustaq kan begitu. Nah, ini kan posisi mustaq karena khobar ya toh. Al-insanu kafurun bi ni'amillahi wa huwa yashhadu ala nafsihi bidzalik. Manusia sangat kufur dengan nikmat Allah dan dia menyaksikan dengan sadar atas dirinya sendiri akan hal itu. Ya ini ikhwah, ya,
ini kita harus tahu itu. Makanya di situ manusia yang mukhtar, ya kan, orang yang terperdaya. Tentu dikecualikan siapa? Orang-orang yang mentaati Allah, ya kan. Kalau orang-orang yang mentaati Dia Ta'ala ya tentu enggak seperti itu. Ya. Tentunya mereka beda ketika apa? Termasuk orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pentingnya kita mendapatkan hidayah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa keluar dari innal insana li rabbih lakanud. Itu bisa keluar darinya. Itulah manusia yang mukhtar, orang-orang yang tertipu oleh dunia. Ya dunia memang hebat sih, harta yang memang hebat. Dengan harta kita bisa apa saja. Dengan apa saja kita bisa berbuat. Mau beli rumah, mau beli villa, mau beli mobil, mau beli truk, mau beli pesawat, mau naik ke ruang angkasa, mau keliling dunia, bisa. Ya kan? Cuman satu masalahnya apa? Mati gak ada. Mati gak ada. Mati hilang semua. Itu masalah itu aja. Itu yang kita tuh begini itu. Jadi kita harus jangan terpukau itu karena itu. Tapi yang mati ragu-ragu. Padahal setelah mati kita sangat membutuhkan bekal di sana, dan bekalnya bukan itu. Bekalnya apa? Iman dan takwa. Nah itu ikhwah. Ini juga yang membuat orang itu nerimo. Makanya dikatakan orang muslim itu jadi open-openannya gampang. Ya Pak. Wong nek muslim open-openannya gampang. Jadi jadi wong Islam Indonesia ini ora akeh penjalukane. Guru piye iso iman karo takwa. Do sabar-sabar insyaallah kan gitu. Mau nerimo ya. Nerimo kan itu. Susah iki nek ora oleh iman, ora oleh takwa, itu yang susahan itu. Jadi iman kan juga dengan iman dan takwa itu makanya membuat damai. Bukan enggak damai karena enggak perlu berebut dunia. Dunia enggak dibawa mati kok, kenapa direbut? Mau berapa lama di dunia? Sak suwe-suwe ini ya mati. Kan gitu kan? Sak suwe-suwe ini ya mati. Sehingga kita kan harus ya gitu. Akhirnya harus legowo kan aja kan? Legowo akhirnya kan itu. Ini legowo. Makanya dengan Islam semua nikmat menjadi sempurna. Itu indahnya Islam, menyempurnakan nikmat itu, menyempurnakan nikmat. Ya, terus nomor 3. Bismillah. Salisu al-insanu yuhibbul mala habban syadidan. Hubban syadidan. Fayabkhalu bihi wa yuhramu minhu limuhtajina illa man hadahullahu wa wafiqhu wa waffaqahu. Manusia mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dan lalu menjadi bakhil dengan harta tersebut dan mengharamkan harta tersebut untuk orang-orang miskin kecuali
kecuali siapa yang diberi hidayah oleh Allah dan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi semua orang itu cinta harta. Semua orang itu bakhil. Kecuali siapa yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Maka kita meminta taufik kepada Dia Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya terus. Al-wa'idu syadidu liman kanazal amwala liman kanazal amwala walam yukhrij minhal haqqa al-wajibah alaihi bi anna allaha sayukhriju man fil kubur wa sawfa yadharu inda dalika ma fis suduri minal khairi awis syarri. Ancaman yang keras bagi siapa yang menyimpan harta-hartanya dan tidak mengeluarkannya darinya dari hartanya tadi hak kewajiban Hak wajib atas harta itu. Hak wajib atas harta itu bahwasanya Allah akan mengeluarkan dia atau membangkitkan dia dari siapa yang dikubur, dan Allah akan nampak mengeluarkan semua orang dari kuburan, akan mengeluarkan semua yang dikubur dan akan menampakkan ketika itu apa yang ada di dalam dada-dada berupa kebaikan ataupun keburukan. Ya terus. Bismillah. Fadihatun ashab nufusi ad-dani'atu yaumal qiyamah. Ad-dani'ati yaumal qiyamati hina yubakthiru ma fil ma fil kuburi wa yuhassalu ma fi suduri. Aib bagi pemilik jiwa-jiwa yang cacat, yang rendah pada hari kiamat ketika dipaparkan dalam kubur, ketika dibangkitkan dari kubur dan ditampakkan dan dijelaskan apa-apa yang di dalam hati, di dalam dada. Ya gitu ya Pak. Itu mungkin rambung surat apa? Al-Adiyat. Ini nanti surat Al-Qari'ah ya insyaallah ya. Ya itu ya Pak, mungkin ya dulu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.